Yoris sebagai dalang pelaku kasus ibu dan anak Subang yang dituduhkan netizen. Benarkah? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Terungkap sudah Yoris sebagai dalang pelaku kasus ibu dan anak Subang yang dituduhkan netizen. Benarkah? Benarkah Yoris dalang pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang? Yoris Raja Amalullah kini dituduh oleh netizen sebagai dalang pembunuhan sadis di Subang. Ia diduga menjadi pelaku kasus ibu dan anak tersebut. Benarkah Yoris adalah pelakunya? Tepat 3 minggu yang lalu, nyawa seorang ibu dan anak di Subang direnggut tanpa belas kasih. Tuti dan Amalia menjadi korban yang terjadi di kediamannya di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Peristiwa kelam di Subang tersebut terjadi pada Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Hingga saat ini, kepolisian masih terus mencari dalang di balik pembunuhan ibu Tuti dan anak perempuannya Amalia. Beberapa saksi pun sudah dipanggil pihak kepolisian sebagai proses pengumpulan bukti-bukti terkait. Mulai dari sang suami sekaligus ayah dari kedua korban, yaitu Bapak Yosef Hidayah beserta istri mudanya yang berinisial M. Hingga sang anak sekaligus kakak kandung dari kedua korban, yaitu Yoris Raja Amalullah. Terdapat pula kerabat dekat dari keluarga yang dipanggil sebagai saksi, yakni berinisial D. Namun, dari proses pemanggilan saksi ini, masih belum bisa disimpulkan siapa pelaku pembunuhan keji di Subang ini. Bahkan, Yosef sampai dipanggil sebanyak 7 kali oleh pihak kepolisian akibat dari licinnya pergerakan sang pelaku tersebut. Sebelumnya, polisi sudah mengumumkan bahwa pelaku pembunuhan ibu dan anak ini lebih dari 1 orang. Kesimpulannya itu didapatkan dari hasil olah tempat kejadian perkara TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Mereka menemukan jejak kaki yang menunjukkan bahwa memang pelaku ini terdiri lebih dari 1 orang. Sementara itu, Yosef, suami korban dari ibu dan anak di Subang, curigai Yoris sebagai pelaku. Suami korban pembunuhan di Subang, Yosef, menaruh curiga kepada putranya sendiri, yakni Yoris, sebagai pelaku istri dan anaknya Tuti Suartini Amalia Mustika. Kuasa hukum Yosef Hidayah, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa kliennya pernah bercerita Yoris sering berkunjung ke rumah korban pada malam hari. Apabila mengacu pada petunjuk polisi yang menyebut pelaku pembunuhan di Subang adalah orang terdekat korban, maka Yosef seakan menaruh curiga pada putranya tersebut. Saya kurang tahu jelas, memang sudah biasa saja bahwa Yoris sering datang ke rumah korban. Itu menurut keterangan Yosef ya, ujar Rohman kepada awak media. Menurut Rohman, tak hanya Yosef yang mencurigai Yoris, namun saksi lainnya yang tak disebutkan namanya juga mulai menaruh curiga terhadap Yoris. Pasalnya, kata Rohman seperti yang telah disampaikan Yosef, bahwa Yoris kerap mengunjungi Tuti dan Amelia saat malam hari. Saksi lain juga bilang, Yoris sering datang ke rumah malam-malam, tuturnya. Kendati demikian, pihaknya tak mau berspekulasi lebih jauh dan memilih menunggu kabar dari aparat kepolisian. Pihak kepolisian sampai saat ini masih bekerja keras pagi, siang, dan malam. Kita tunggu saja hasilnya bakal seperti apa, ungkapnya. Diwartakan sebelumnya, polisi kembali meminta keterangan dari sejumlah saksi kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak Tuti Suartini dan Amalia Mustika. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol R.D. Acaniago mengatakan saat keterangan dari para saksi kembali diminta pihaknya menemukan ada saksi yang keterangannya berbelit-belit. Selain itu, kata RD, ada juga saksi yang memberi pernyataan tak sinkron alias berbeda-beda dari hari satu ke hari lain. Memang, ada juga keterangan-keterangan yang berbelit-belit yang tidak sinkron, sehingga terus kita gali lagi, kata RD. Ia pun memastikan pelaku pembunuhan sudah mengerucut ke sosok tertentu, namun pihaknya belum mau mengungkap sosok tersebut ke publik. Memang kita sekarang sudah mengerucut terhadap beberapa orang yang sudah kita curigai, namun kembali lagi bahwa kita tidak mengejar pengakuan, ucap RD. Penyidik mencari bukti-bukti, mencari petunjuk-petunjuk supaya kasus yang ditangani saat ini terang benderang, lanjut RD. Menurutnya, saat dipanggil ke kantor polisi, para saksi pastinya merasa tertekan, sehingga ada keterangan yang dirasa berbelit-belit.
Namun, menurut RD, pihaknya bisa membedakan mana yang grogi dan mana yang sengaja menyembunyikan kebenaran. Memang wajar ketika kita dipanggil polisi walaupun hanya diminta keterangan, ketakutan pasti ada. Mungkin pada saat itu ada yang menyampaikan secara murni atau mengada-ngada. Nah, itu butuh kesabaran penyidik untuk terus menggali siapa sang pelakunya, ujar Kombes Pol RD Acaniago.